Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu lagi ya. Hari tanggal 15 November tahun 2020. Hari ini yang mau saya tampilkan adalah satu varietas livia dengan tajuk Tangerang Grape, yang suatu saat nanti saya akan kasih rumusnya bagaimana bisa membuat tajuk Tangerang Grape ini. Oke, apa yang mau saya tampilkan hari ini adalah Oke, ini adalah kebun Tangerang Grape. Oke. Karena ini pohonnya ada di sebelah dari anggur si banana ya. Sebelahnya. Oke, kita akan lihat atasnya itu ada apa. Oke, kita langsung aja ke atas. Oke, inilah hasil eksperimen saya di anggur livia dengan tajuk yang sama. Di Longspur saya mengikuti tajuk dari si anggur banana. Tapi saya agak mundur sedikit, nggak ambil di ujung tapi ambil di tengah. Inilah hasilnya. Hampir semua bawa bunga. Hampir semua, 98%. 40 dompol kata bokap. Itu bunga semua. Apa ini yang kalian inginkan? Apa tidak? Ini semua bunga dari anggur livia. Bunganya nggak kecil. That so is big. Look at this. Salam kuku hitam. Ini itu yang lagi mekar tuh, yang di belakang yang kemarin saya tampilkan. Itu. Wah, ini udah waktunya di GA3 nih, digeberelin nih. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih ya Allah telah memberikan nikmat seperti ini. Oke, kita zoom. Oke, tuh buah, bunga, his flower, bunga. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pembuahan pertama buahnya seperti ini. Ini satu pohon ya. Satu pohon kurang lebih 14 tersier, dan satu tersiernya saya taksir membawa sekitar 6-7 dompol. Oke, karena ini bunganya sangat banyak dan kondisi batang masih sebesar jempol, kemungkinan besar saya akan membuang semua bunga yang kecil-kecil. Saya akan buang semua. Contohnya seperti ini, itu kecil, cuma akan menghabiskan nutrisi. Itu juga yang kecil. Oke, itu bunga-bunga kecil saya akan buang semua nanti. Dan saya pelihara hanya bunga-bunga yang besar saja, supaya nutrisinya fokus kepada bunga yang besar, bukan ngisi bunga yang kecil. Oke, ini ada bunga besar dan dasinya ada bunga kecil. Di atasnya bunga juga sedang. Nah, sedang saya pelihara. Inikah yang kalian inginkan? Mau kayak gimana lagi? Ini adalah ilmu sabar, ilmu yang tepat untuk menanam anggur, bukan ilmu buru-buru, ilmu egois, ilmu kepengen cepat berbuah. Bukan nggak mungkin pohon silivia ini ketika panjangnya mungkin sekitar 5 meter saya buahkan, bisa, tapi buahnya hanya sedikit, dan itu tidak saya inginkan. Bunga-bunga yang seperti inilah yang diinginkan, yang dipelihara. Ini tadinya pas posisi asal break saya hampir ada 30 bunga yang muncul sebelum pada waktunya. Tapi alhamdulillah ketika apa yang saya inginkan saya pruning. Ini juga pruningnya masih pruning skala eksperimen. Karena apa? Ada yang long spur, medium spur. Lihat, panjang pendeknya beda-beda. Nah, ini beda. Ini beda-beda semua panjang pendeknya. Nah, di sini saya sedang mencari but generatif yang potensi untuk anggur livia ini. Ternyata di semua posisi alhamdulillah membawa bunga seperti ini. Saya kasih nilai anggur livia ini untuk kegenjahannya 90%. Di fase dimana kita bisa berpuasa sejenak, bersabar sejenak, dan akhirnya menghasilkan bunga yang seperti ini. Oke.
Ini bunga. That's is flower. Bunga. Oke, kita akan cari bunga yang tadinya pertama nongol dan besar sekali. Kita lihat udah jadi seperti apa. Oke, ini adalah bunga yang pertama kali muncul dan saya pelihara. Look at this, mantep. Ini enggak saya pupuk ya, belum saya pupuk, belum waktunya. Nanti kalau misalkan semua ini bunga sudah beriset, baru saya masukin pupuk KNO3 untuk nutrisi pembuahan. Oke, mungkin penasaran kawan-kawan Tangerang Rep, Silivia itu pakai tajuk apa gitu ya. Oke, kita lihat dari dasarnya dulu. Oke, ini adalah batang utama dan saya jujur ini belum ada 1 tahun, tapi sama umurnya sama si banana nih, ini banana. Lihat, ini jempol saya, salam kuku hitam. Cinta petani, saya bangga jadi petani. Ini, oke, dari bawah sini ke sini itu dihitungannya premier ya. Yang ini premier. Ketika saya belokkan seperti ini ke situ, itu namanya sekunder tanpa ada pemotongan ya. Oke, ini batangnya. Yoman. Oke, kita hitung tersiernya ya. 1, 2. Tersier adalah cabang yang tumbuh di sekunder adalah tersier itu ya, cabang pembuahan. 1, 2. Oke, ini kosong. Oke, 3. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata 13. Kemarin ada 14 karena ada kawan yang meminta. Saya tumbangin 1. 13 tersier menghasilkan bunga yang seperti ini. Diduga udah dihitung sama papa, sama bokap, ada 40. Halo papa. Halo, ini bokap gua, Pak Udin. Dipeliharanya berapa daun? Nah, kalau saya nggak melihat semakin banyak daun semakin bagus ya. Dari sini saya tumbuhin sampai sini karena ini tajuk Tangerang Grape, tralis semi para-para gitu. Jadi pembuahan tetap di atas walaupun ini trellis gitu ya. Nah, tadinya ini panjang sampai sini mentok full. Ini saya hasil break di sini. Setelah hasil break itu selesai, batangnya mulai membelah, mulai keluar bunga-bunga kecil-kecil gitu, nggak saya butuhkan. Dan saya sudah memasuki pupuk generatif sebulan sebelum pruning, semua itu sudah tercapai. Maka dari itu saya potong mundur jauh dari sini. Saya potong di sana. Oke, setelah saya potong mundur, alhasil seperti ini. But dari ujung sana 1, 2, 3 ada tunas airnya saya buang semua, tapi tunas air yang dari 4, 5, 6, 7, 8 itu hanya saya sisakan 1 daun yang ada butnya. Dan dari butnya itu pun mengeluarkan bunga. Oke, sebagai ini contohnya kita lihat di atas. Oke, seperti ini. Ini bawa bunga. Ini but yang paling ujung ya. Ini but yang paling ujung. Ini yang but yang bawah ini nggak tumbuh. But yang belakang ini juga belum tumbuh. Tapi ketika yang di belakang ini 1, 2, 3, ini tunas airnya saya sisakan 1 mata but mengeluarkan bunga. Tuh, di belakangnya juga kita lihat. Itu. Ini sama, ini dari tunas air. Yang saya sisakan 1 but yang di tunas air pun ada but, ada tunas air juga. Tunas airnya yang saya hasil break. Tunas air dari tunas air. Di belakangnya kita lihat lagi. Ada lagi nih kecil. Tapi ini nanti saya buang. Di belakangnya ada lagi ini besar. Seperti itulah tajuk Tangerang Grape. Oke. Karena ini masih belum banyak yang pakai, jadi saya namakan tajuk ini adalah tajuk Tangerang Grape yang saya rekomendasikan untuk para kawan-kawan pengangguran supaya menggunakan tajuk ini karena hasilnya seperti ini. Inilah hasil eksperimen saya selama setahun dan saya menemukan tajuk saya sendiri. Karena saya selalu memiliki prinsip seperti ini. Something is different is good. Sesuatu yang berbeda dari orang lain itu bagus. Semakin lama ilmu-ilmu pengangguran semakin harus diupdate gitu ya. Kenapa harus diupdate?
Iya, karena itu kita tuh bukan hidup di iklim yang subtropis yang ada musim saljunya. Jadi kita nggak bisa mengikuti, ya bukannya nggak bisa ya, terlalu beresiko untuk mengikuti dan mengakali sistem-sistem yang ada di luar negeri. Kita harus mencari salahnya, mencari ilmunya, bagaimana kita menemukan tajuk yang pas, perawatan yang pas untuk menanam di Indonesia gitu. Saya melihat banyak pakar-pakar di YouTube ini berbicara seperti itu. Saya tidak mencerna itu secara mentah. Saya ya olah dulu, dicari dulu ilmunya benar atau tidak, dilakukan eksperimen, kenyataannya di lapangan seperti apa, dan bisa kita pakai apa enggak. Semua perkataan suhu master atau yang biasa dikatakan orang itu sudah ahli di bidangnya, gitu jangan kita makan langsung. Kita harus praktekkan, kita eksperimenin dulu. Mereka nggak salah gitu, mereka juga benar, mereka juga melakukan eksperimen. Cuma bedanya kita itu harus update, kita yang mencernanya gitu loh. Bukan nggak menyalahkan mereka salah, itu enggak. Tapi kita yang harus berkembang, kita yang harus update, kita yang harus memajukan anggur itu sendiri. Jadi jangan salahkan mereka yang sudah mengupgrade ilmu-ilmu yang terdahulu. Salahkan diri kita sendiri yang nggak bisa mencerna apa yang mereka kasih. Apa yang harus dipelajari tentang pemupukan, tentang unsur N, P, dan K itu nutrisi-nutrisi yang kita harus pelajari satu persatu. Kita pahami seperti apa itu nutrisinya, fungsinya apa, efeknya apa gitu. Kita harus tahu. Kita pelajari satu-satu. Dan apabila kalian bertanya pada seseorang yang sudah ahli, itu orang itu malas untuk menjelaskan gitu loh. Lebih baik kita cari sendiri. Toh kita udah ada Google, udah ada HP, dunia itu maju. Ya. Hidup di dunia itu udah maju sekarang, HP di mana-mana, informasi, nggak usah ke toko buku, nggak usah ini. Kita belajar dari situ. Dan apabila kalau misalkan sudah mentok di Google pun tak ada, kita harus tanya ke ahlinya seperti itu yang sudah melakukan eksperimen. Dan itu pun jawaban dari mereka pun jangan dicerna mentah-mentah, tapi kita harus olah dulu di pikiran kita, baru bisa kita aplikasikan. Nikmat mana yang kau dustakan? La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, bagus sekali. Terima kasih ya Allah. Oke, cukup sekian khutbah saya hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Tangerang Grab. Jangan lupa di subscribe ya. Karena insya Allah setiap seminggu 3 kali saya akan update, berbagi informasi-informasi terbaru seputar tanaman anggur. Oke.